Shalom, selamat datang kembali di dalam program Sekolah Sabat 5 Menit GMAHK Menteng. Program ini hadir untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat kita, yaitu pelajaran ke-8 yang berjudul Pengharapan Perjanjian Baru. Kita akan belajar dari hari Rabu hingga hari Jumat. Pelajaran hari Rabu, tanggal 16 November 2022 berjudul Pada Saat Sangkakala. Orang percaya di Tesalonika beranggapan bahwa hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang tetap hidup sampai dengan kedatangan Yesus. Jadi pada saat itu mereka saling menjaga satu sama lain agar tidak ada yang meninggal sebelum kedatangan Yesus. Jadi ketika ada keluarga, kekasih, kerabat mereka yang meninggal karena Yesus belum datang, mereka meratapi, mereka sangat sedih. Seolah-olah itu adalah kali terakhir mereka akan bertemu dengan orang yang mereka kasihi. Rasul Paulus mengoreksi kesalahpahaman orang percaya Tesalonika dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang sangat penting bagi orang percaya adalah hidup dan mati di dalam Tuhan. Mengapa? Bisa kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang kedua, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, ungkapan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia bukan mengajarkan teori keabadian jiwa yang menyatakan bahwa Kristus pada kedatangan yang kedua kali akan membawa bersamanya dari surga jiwa-jiwa orang benar yang telah mati dan yang sudah berada di surga bersama Allah. Jiwa-jiwa itu dengan demikian dapat dipersatukan kembali masing-masing dengan tubuh yang sudah dibangkitkan. Sebab jika jiwa orang benar yang sudah mati berada dengan Tuhan di surga, Paulus tidak perlu menyebut kebangkitan terakhir sebagai harapan Kristen. Dia bisa saja menyebutkan bahwa orang benar sudah bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, Paulus mengatakan mereka yang tidur di dalam Yesus akan dibangkitkan dari kematian pada akhir zaman. Dan yang ketiga, alasan mengapa orang Kristen Tesalonika dapat memiliki harapan ketika mereka berduka atas anggota mereka yang meninggal adalah bahwa Tuhan akan membawa mereka. Yaitu berarti Dia akan membangkitkan orang-orang percaya yang telah meninggal ini dan menyebabkan mereka hadir pada saat kedatangan Kristus kembali. Jadi harapan dalam kebangkitan terakhir membawa penghiburan bagi orang-orang Tesalonika yang berduka. Dan harapan yang sama dapat membantu kita menghadapi dengan percaya diri pada saat-saat menyakitkan ketika cengkeraman dingin kematian merenggut orang yang kita cintai dari kita. Kita harus ingat, hanya mereka yang hidup di dalam Tuhan dan mati di dalam Tuhan memiliki harapan kebangkitan dan hidup kekal. Kita masuk ke pelajaran hari Kamis berjudul Pertemuan Kekal. 1 Korintus 15 ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia apakah yang dimaksud Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51 ini? Jadi Rasul Paulus menjelaskan tentang perubahan dari orang-orang benar yang hidup untuk bergabung dengan orang-orang benar yang telah dibangkitkan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini adalah sebuah pengangkatan. Namun ini bukan pengangkatan rahasia seperti yang diajarkan oleh sebagian orang. Karena sesuai dalam Wahyu 1 ayat 7, kedatangan kedua akan terlihat oleh semua manusia yang hidup. Dan baik kebangkitan orang mati maupun transformasi orang hidup akan terjadi pada saat bunyi sangkakala waktu Kristus kembali. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali akan membawa perjumpaan yang paling menakjubkan yang pernah ada. Orang benar yang hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. Dengan suara Tuhan mereka dimuliakan, luar biasa. Dan malaikat akan mengumpulkan umat pilihannya dari 4 penjuru mata angin, dari ujung satu ke ujung yang lain. Dan anak-anak kecil akan dibawa oleh malaikat-malaikat suci ke haribaan ibu mereka. Teman-teman yang sudah lama dipisahkan oleh kematian akan dipersatukan. Tidak pernah lagi berpisah dan dengan nyanyian kesukaan naik bersama-sama ke dalam kota Allah. Luar biasa, suatu pertemuan kembali yang belum dapat kita bayangkan pada saat ini. Dan maut akan kehilangan sengat dan kemenangannya.
dosa menyebabkan kematian, ini adalah racun yang mematikan. Tetapi karena kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, Dia telah memenangkan kemenangan atas dosa dan kematian. Kita memiliki janji yang pasti akan hidup kekal, tubuh yang diubahkan, dosa dan kematian berakhir. Ini semua karena Kristus telah dibangkitkan dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Pada hari Jumat, pendalaman sebagai kesimpulan, dengan pertolongan Tuhan kita harus berjuang melakukan segala sesuatu untuk memelihara pengharapan dan iman kita agar tidak sirna. Meskipun telah berabad-abad sejak Yesus naik ke surga, tapi janji kedatangannya tetap menjadi pengharapan kita sampai hari ini. Kita bisa memiliki hidup yang kekal karena kebenaran Yesus yang datang pada kita melalui iman kepadanya. Hanya mereka yang hidup di dalam Tuhan dan mati di dalam Tuhan yang memiliki harapan kebangkitan dan hidup kekal. Kita memiliki janji yang pasti akan hidup kekal, tubuh yang diubahkan, dosa dan kematian yang berakhir. Ini semua karena Kristus telah dibangkitkan dari kematian. Sekian pelajaran Sekolah Sabat 5 menit kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.